Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, isu titip menitip pemain kembali memanas ya, karena Hernando Ari mengungkapkan pengalamannya di sebuah podcast gitu ya teman-teman. Ini membuat kembali netizen menjadi geram gitu ya tentang isu ini ya teman-teman. Lalu kita juga akan menyimak sebuah video di mana Bung Toel gitu ya membantah bahwa dirinya adalah mafia, di mana selama ini dia merasa sering difitnah kalau dirinya suka menitip pemain gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sensitif yang bisa bikin baper. Kenapa? Kan Bung Toel selama ini di fitnah. Bung Toel mafia, Bung Toel tukang titip pemain. Wow, fitnah itu bertebaran, sangat masif dalam atau mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini kan. Nah, karena difitnah tukang titip pemain mafia, jadi saya malah sengaja sekarang mau buka soal pemain titipan. Kalau soal mafia bola asal tahu aja, saya malah dapat peringatan atau ancaman baik secara halus maupun langsung untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi dalam beberapa pertandingan yang menjadi sorotan atau yang sudah masuk ke ranah penyidikan oleh Satgas Mafia Bola. Malah saya ada semacam peringatan halus, warning halus itu ada. Jadi yang katanya Bung Toel Mafia Bola, kenapa harus dikasih peringatan, dibisik-bisik supaya jangan berisik gitu. Ini dia guys yang bikin heboh dari kemarin. Hernando Ari bilang ada pemain titipan pada saat proses seleksi pemain tim nasional. Pada sebuah podcast, Hernando Ari memberi pernyataan bahwa pada saat proses seleksi U16 waktu itu, pada tahapan seleksi awal, Hernando Ari dikecewakan dengan kenyataan bahwa ada pemain titipan yang menyebabkan dirinya tidak lolos pada proses seleksi awal tersebut. Pada video itu, Hernando Ari jelas menyebut sebuah kota yaitu di Subang. Berikut videonya. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sumpah depan muka saya digituin, Bang. Dia karena faktor orang ordal. Ada dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh, Bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu, Bang, di Subang itu aku. Terus setelah podcast ini banyak yang nonton, akhirnya banyak juga netizen yang salah mengartikan, mengira bahwa pemain titipan itu berkaitan dengan pelatih timnas saat itu, yaitu Coach Fahri Husaini. Dan akhirnya Hernando Ari telah mengkonfirmasi bahwa hal tersebut bukan dilakukan oleh Coach Fahri, melainkan pada tahapan seleksi daerah atau kota tersebut. Gitu guys. Jadi udah clear, ini ya lengkapnya, kalian bisa langsung ke story-nya Hernando Ari. Dan juga telah dikonfirmasi oleh Coach Fahri Husaini. Jadi sudah clear guys, hal tersebut bukan dilakukan oleh Coach Fahri Husaini, melainkan oleh oknum pada saat proses seleksi di kota atau daerah. Ya, kenyataan tersebut membuka mata kita bahwa praktek-praktek tersebut masih aja terjadi di sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini-gini ya. Semua direkrut berdasarkan keinginan pelatih, berdasarkan kebutuhan strategi, dan berdasarkan performance pemain tersebut. Komentar guys. Sikat. Isu pemain titipan di tubuh timnas Indonesia dari masa ke masa selalu hadir. Yang terbaru, Hernando Ari, kiper timnas Indonesia, menceritakan pengalaman pahitnya perihal pemain titipan dan orang dalam. Coach Sintayong bahkan, ini kita bicara yang terupdate juga lewat wawancara yang dilakukan oleh Tempo tahun 2024 bulan Februari. Ini belum lama. Coach Sintayong menceritakan pernah diminta panggil pemain titipan ke timnas Indonesia. Miris nih, ada yang menitipkan pemain, tetapi tidak pernah saya tanggapi. Satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Silahkan tulis di kolom komentar. Ada nggak pengalaman soal pemain titipan? Salah. Ya elah, udah klarifikasi aja Hernando. Ditekan apa sih Anda Hernando?
Ayo dong, buka aja, gak usah takut. Ingat, netizen bersamamu Hernando, gak usah takut. Jadi guys, intinya Hernando klarifikasi soal dia menyeret atau keceplosan ngomong soal pemain titipan di eranya timnas U16 asuhannya Coach Fahri Husaini. Buat lo yang mau tau klarifikasi, lo cari aja di Bola Lop, ada di akun IG Hernando juga ada ya. Jadi di sini gue cuma mau bercuit-cuit aja gitu ya. Ya lucunya setelah klarifikasi Hernando, Coach Fahri langsung upload, dibilang terima kasih Hernando. Kenapa berterima kasih Pak? Ada apa nih Pak? Kayaknya makin kesini nih ya, dugaan kita nih makin jelas gitu loh. Sebenarnya ada apa sih di belakang ini semua sih? Aduh, gue menunggu sekali Pak Erick Thohir terlibat ya. Gue menunggu sekali ini dibicarakan di muka umum. Ayo semuanya tag Coach Justin, siapapun, biar ini rame gitu loh. Gue suka nih huru-hara ini, gue suka nih. Semuanya dukung Hernando ya. Kalau yang Pak Hernando kenapa-napa, ayo kita gunakan jempol kita. Parah memang, parah. Semangat Hernando. Saya mau klarifikasi terkait berita-berita yang muncul, video-video lama yang muncul yang digoreng-goreng, yang intinya adalah hoak dan fitnah. Ada yang bilang saya mafia, ada yang bilang saya suka nitip pemain di mana, di timnas. Kalau saya mafia, mobilnya Alphard. Jadi kalau jumpa saya di luar mobilnya Alphard, ya bolehlah fitnah mafia bola. Yang ngerti bola, teman-teman saya orang bola ya ketawa-ketawa, dibilang saya mafia bola, dibilang tukang nitip pemain. Kawan-kawan kolega orang bola semua ya ketawa lihat itu. Tetapi jangan biasakan menyebar fitnah dan hoaks seperti itu. Lalu berita yang terakhir sebelum lawan Jordania, bahwa Bung Toel mengatakan STY targetnya medali emas Olimpiade. Nah kalau itu baru layak diperpanjang. Saya bingung, itu berita dari siapa, omongan dari siapa gitu. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Kan tadi sudah saya jelasin soal status STY. Kan bukan tergantung saya. Kalau tergantung saya iya. Dari kemarin pun saya udah nggak mau kalau saya ketua umum, kalau expo gitu. Karena ada alasan-alasan sepak bola, kompleksitas sepak bola timnas gitu loh. Ada faktor-faktor lain selain hanya sekedar target 16 besar Piala Asia, 8 besar Piala Asia U23. Enggak, saya punya insight sepak bola. Tapi walaupun saya punya insight sepak bola, yang ngambil keputusan tetap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi itu adalah insight dari saya, kekritisan dari saya. Tapi kalau itu memicu fitnah dan hoak, ya Anda yang akan menuai efek konsekuensi dari fitnah dan hoak itu. Ingat, ada yang menabur, ada yang menuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Yang Anda tabur angin, Anda akan menuai badai. Gitu loh. Jadi saya ingatkan yang suka pakai dokumentasi video lama, entah itu dari Spotify atau dari sumber lain, lalu kemudian digoreng-goreng seolah-olah dikaitkan dengan isu aktual saat ini, itu sebetulnya juga secara hukum Anda bisa digugat, Anda bisa disomasi karena ada undang-undangnya, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, fitnah, hoak gitu. Cuma saya bersabar, saya nggak mau ambil itu, gitu loh. Saya ingin semua orang bisa dewasa, perbedaan itu biasa. Gitu loh. Ini kan soal sepak bola. Di negeri manapun pelatih timnas itu adalah kursi panas. Dan saya melakukan check and balance dalam bentuk kritis. Kalau check and balance dan bentuk kritis kemudian Anda ladeni dengan fitnah dan hoak, kan ini nggak sama levelnya. Gitu loh. Ya itu ya teman-teman, pernyataan netizen dan Bung Toel terhadap isu titip menitip pemain. Saya pikir inilah gunanya Sintayong itu direkrut ya, karena mungkin ini tebakan saya ya, Indonesia ini memang harus dimanajeri atau dilatih gitu ya, orang luar yang memang punya profesionalitas tinggi, tidak punya ikatan emosional dengan misalnya para pelatih-pelatih, tidak punya rekan-rekan sejawat di Indonesia, sehingga dia independen gitu ya, tidak punya beban, tidak punya ikatan emosional yang harus membuat dia itu tidak objektif. Kan tadi diberitakan bahwa bagaimana Sintayong ini pun pernah dititip pemain tapi dia kepala batu menolak. Jadi saya pikir secara manajemen, secara manajerial, secara pengelolaan sepak bola, Sintayong ini memang memberi efek gitu ya teman-teman. Jadi lebih dari sekedar taktis di lapangan, strategi
di lapangan. Lalu tadi menurut saya pernyataan Bung Toel tentang check and balance, saya pikir sih saya bisa menerimanya ya. Nggak tahu kalau teman-teman, silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.